Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah, serta kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang nyawa muslim itu mahal dan bagaimana hukuman bagi pembunuh. Ya. Nyawa adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dijaga dan dilindungi dalam Islam. Tidak ada agama yang begitu menghargai dan melindungi nyawa manusia melebihi Islam. Ya. Darah dan jiwa manusia mendapat perlindungan yang kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan pembunuhan satu nyawa yang tak berdosa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, ya, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Bayangkan, satu nyawa dibunuh seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Nah, kita lihat larangan mengancam sesama manusia. Mengancam saja itu dilarang juga dalam Islam. Ya. Jangankan pembunuhan, ya. Jadi menimpakan bahaya dan kesusahan kepada sesama juga diharamkan Islam. Nabi SAW mengancam siapa saja yang membahayakan atau menyusahkan, ya, orang lain dengan balasan yang serupa, ya. Sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Al-Hakim, ya. Siapa saja yang membahayakan orang lain, Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Dan siapa saja menyusahkan orang lain, Allah akan menimpakan kesusahan kepada dirinya, ya. Jadi balasan setimpal, ya. Dan kalau itu tidak ditobati, akan didapatkan di akhirat lebih besar lagi balasannya. Nah, hadis ini berlaku umum. Apakah menimpakan bahaya kecil atau bahaya besar, ya? Mengancam jiwa ataukah tidak? Ya. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Apalagi jika pelakunya adalah penguasa yang menimpakan kesusahan dan bahaya kepada banyak rakyatnya, ya. Nah, Nabi SAW bahkan mengingatkan kaum muslim untuk berhati-hati saat membawa anak panah atau senjata di tengah kerumunan seperti di pasar, agar tidak melukai orang lain, ya, meski tidak sengaja, ya. Beliau SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian melewati masjid kami atau pasar kami,
sedangkan dia membawa anak panah, hendaklah dia memegang atau menutup ya mata anak panah tersebut atau memegang dengan tangannya agar tidak sedikit pun melukai salah seorang muslim lainnya. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari, saking menjaganya itu. Nah, tindakan mengacungkan senjata tajam atau senjata apa saja, ya pistol, ya atau sesuatu yang sekiranya bisa mengancam keselamatan orang lain, itu adalah haram. Ya, bahkan meskipun hal itu dilakukan dengan main-main, main-main saja, main-main saja pura-pura. Nah, hukumnya tetap haram. Ya. Dalam hadis dari penuturan Hammam dikatakan, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan pedangnya kepada kawannya. Siapa tahu setan menarik tangannya, menggerakkan tangannya, lantas dia tanpa sengaja atau tidak terkendali lagi akhirnya membunuh, ya, sehingga terjerumus ke dalam lubang neraka. Ya, hadis riwayat Bukhari. Kenapa dikatakan langsung terjerumus ke dalam lubang neraka? Karena maksudnya balasannya di akhirat masuk neraka. Ya. Nah, jika mengarahkan senjata tanpa niat mencelakakan saja itu diharamkan, apalagi secara sengaja menakut-nakuti dan mengancam orang beriman dengan senjata. Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelakunya dengan ancaman yang keras, sebagaimana dalam surah Al-Buruj, ya, surah ke-85 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, ya, kemudian mereka tidak bertaubat, bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar, ya, hariq, ya. Nah, kita lihat besarnya dosa pembunuhan. Harga nyawa manusia, apalagi seorang mukmin, itu amatlah mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah darah seorang mukmin mesti terjaga, ya. Ya, kecuali dengan alasan yang hak. Alasan yang hak. Nabi SAW bersabda, ya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan bahwa aku adalah utusan Allah, Muhammadar Rasulullah, kecuali dengan satu dari tiga perkara. Salah satunya dari tiga ini. Yang pertama adalah orang yang membunuh satu jiwa, qisas, ya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah menikah yang berzina, ya, dan kena hukum rajam. Kemudian yang ketiga, orang yang keluar dari agama Islam atau murtad, ya, dan meninggalkan jamaah, ya, kaum muslim. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, ya. Nah, sekarang pembunuhan yang dibolehkan dalam kondisi tertentu, pembunuhan tetap diperbolehkan dengan beberapa syarat dan aturan. Ada dua kondisi yang dibolehkan untuk menghilangkan nyawa manusia, yaitu pertama, membunuh ketika peperangan. Peperangan atau
melakukan perlawanan untuk membela diri, ya, membela diri. Dan membunuh ketika melaksanakan hukuman, ya, karena hukuman mati maka dia harus dibunuh. Tidak boleh dituntut itu yang membunuh, algojo atau apa yang memang sudah ditugaskan. Nah, membunuh dalam dua kondisi ini diperbolehkan selama tidak juga berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebihan, disiksa, di apa, ya. Makanya pisaunya harus ditajamkan kalau yang ada yang mau dipancung itu, ya. Ini dalam surah Al-Baqarah dikatakan juga, ya, ayat 190. Jangan berlebih-lebihan, itu intinya. Nah, kemudian konflik yang berimbas pada peperangan tentu membunuh, ya, antara satu sama lainnya tidak bisa terelakkan, ya. Peperangan yang dibolehkan di sini adalah peperangan yang terjadi dalam rangka mempertahankan agama, ya, negara dan harga diri, bukan karena nafsu, ya. Perang bisa dilakukan ketika keberadaan satu komunitas diancam oleh, ya, komunitas lain, ya, tidak menemukan cara lain untuk mengatasinya kecuali dengan berperang. Tidak bisa lah, sudah diupayakan berdamai, ya, syari ini tidak bisa. Nah, oleh sebab itu jika merujuk pada sejarah Islam, perang adalah solusi terakhir dan biasanya terjadi ketika umat Islam sudah diserang dan dikhianati, ya, terlebih dahulu oleh musuh, ya. Namun perlu digarisbawahi bahwa membunuh itu diperbolehkan ketika kedua belah pihak sudah sepakat untuk berperang, bukan satu pihak saja. Bila salah satunya tidak mau atau sudah mengalah, menyerah, maka menyerang lawan itu tidak boleh dilakukan. Dia tidak mau atau tidak menyerah. Nah, perlu juga diketahui yang diperbolehkan untuk dibunuh itu hanya pasukan perang saja, ya. Sementara anak, istri, ya, dan keluarganya yang tidak ikut berperang itu tidak boleh dibunuh, ya. Apalagi, ya, non muslim, misalnya seorang muslim itu tidak boleh dibunuh kalau dia tidak ikut serta dalam peperangan, ya, tidak ikut. Nah, Ibnu Al-Arabi dalam Ahkamul Quran mengatakan, janganlah membunuh kecuali terhadap orang yang telah memerangimu. Orang yang diperbolehkan untuk dibunuh dalam peperangan adalah laki-laki dewasa saja. Sementara perempuan, anak-anak, ya, orang tua, para pendeta yang tidak ikut andil memerangi tidak diperbolehkan untuk membunuhnya, ya. Nah, bagaimana kiranya hukum membunuh tukang begal misalnya atau perampok, ya, ada perampok, apakah hal ini menjadi halal karena dia merampas harta kita, ya, bahkan nyawa kita jadi taruhannya, ya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya mengenai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ini termasuk berbuat kerusakan, di mana mereka menghalalkan harta dan darah orang lain, ya, seperti pencuri, ya, perampok, begal, ya. Jika ada yang diteror, apakah dia harus menyerahkan hartanya atau dia membunuhnya? Apakah jika seseorang membunuh salah seorang di antara perampok tersebut, apakah dia disebut nafal? Apakah dia berdosa, ya, jika membunuh orang yang dituntut untuk dibunuh? Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu menjawab, para ulama sepakat akan bolehnya melawan para perampok atau begal, ya. Telah ada hadis sahih dari Nabi SAW akan hal ini. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Syahid, iya, itu jelas. Nah, apabila tukang begal ingin merampas harta kurban
yang tidak halal dirampas hartanya, maka si korban tidak wajib menyerahkan hartanya, ya. Namun dia bisa melawannya dengan cara yang paling mudah yang dia mampu untuk tundukkan. Jika tetap tidak bisa dihentikan kecuali dengan senjata, maka korban boleh menggunakan senjata untuk melawannya, boleh, ya, karena dia diancam mau dirampas haknya. Nah, jika korban terbunuh, maka dia mendapat pahala syahid. Jika korban berhasil membunuh salah satu di antara gerombolan perampok itu yang begal dengan cara seperti di atas, maka darahnya tidak bisa dituntut balas, karena dia membela hartanya, nyawanya, ya. Demikian pula ketika begal itu hendak membunuh korban, ulama sepakat korban boleh melawannya, ya. Memang yang diutamakan dilumpuhkan, tidak, ya. Tapi kalau tidak bisa dilumpuhkan, dia masih melawan ini, ya, meskipun sampai harus terjadi pembunuhan, ya. Nah, kemudian pembunuhan boleh dilakukan ketika menghukum pelaku kriminal, ya. Maksudnya membunuh dalam rangka menghukum. Hal ini tentu hanya berlaku bagi negara yang menetapkan hukuman mati, ya. Dalam Islam, hukuman mati boleh dilakukan oleh ketika pelaku telah membunuh orang lain, melakukan pemberontakan, melakukan kejahatan yang mengganggu kenyamanan hidup orang banyak, ya. Nah, hukuman mati boleh dilakukan ketika di sebuah negara atau daerah itu sepakat untuk menerapkan, ya, hukum tersebut, ya. Nah, begitu berharganya nyawa seorang mukmin sehingga dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan pembunuhan terhadap seorang muslim tanpa hak. Seorang saja, bayangkan, ya. Hadis riwayat Nasai, Tirmizi, dan disahihkan Albani. Ancaman kerasnya kita lihat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengancam keras pelaku pembunuhan, terutama kepada orang mukmin. Yang pertama, pelakunya dinilai telah melakukan dosa besar. Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, ya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau kemudian bersabda, syirik kepada Allah, kemudian sihir, dan yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang hak, dan seterusnya. Jadi yang ketiga ini setelah syirik, sihir, ya, dan ini membunuh. Hadis riwayat Bukhari. Nah, bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa membunuh mukmin adalah tindakan kekufuran, ya. Sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Bukhari juga, ya, menghina seorang mukmin adalah fasik, ya, sedangkan membunuhnya adalah kafir. Ya Allah. Nah, para ulama mengatakan bahwa seorang muslim bisa jatuh dalam kekufuran andaikan dia menghalalkan darah seorang mukmin yang seharusnya terjaga. Namun jika semata karena hawa nafsu, amarah, ya, karena dia bikin marah mungkin, ya, yang sudah tidak terkendali, ya, maka tidak menyebabkan pelakunya riddah atau keluar dari agama Islam, meskipun dia tetap berdosa besar, ya, dosa besar, ya, dan dihukum sesuai hukuman, ya. Yang kedua, pelakunya diancam dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, ya,
fajazauhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya. Dia mengutuk dia dan menyediakan bagi dia azab yang besar. Ini dalam surah An-Nisa ayat 93. Yang ketiga, jika pelakunya banyak, pelakunya banyak ini, maka seluruh pelakunya akan diazab dengan keras. Seluruh, walaupun satu saya membunuh, tapi semua membunuh. Rasulullah SAW bersabda, andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat Tabrani. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, para pembunuh akan dituntut pada hari kiamat oleh para korban. Di dunia sering para pembunuh kaum mukmin lolos dari jerat hukum, atau malah mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum dari para penguasa. Namun tidak demikian pada hari akhirat. Nabi SAW bersabda, pembunuh dan korban yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat dengan menenteng kepala temannya yang pembunuh itu. Dalam riwayat lain dinyatakan dia, yaitu korban, membawa sang pembunuh, sementara urat lehernya itu bercucuran darah. Lalu dia berkata, ya Allah, tanya orang ini mengapa dia membunuh saya. Ya Allah. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, para pembunuh yang bergembira dengan pembunuhan mereka, itu tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalau dia gembira. Sabda Nabi SAW, siapa saja yang membunuh seorang muslim, lalu dia bergembira dengan pembunuhan tersebut, maka Allah tidak akan menerima taubat dan tebusannya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian orang yang bergembira melihat saudaranya seiman terbunuh, apalagi ikut membuli, itu hendaknya mendengarkan hadis Rasulullah SAW ini. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, lalu dia gembira atas pembunuhan tersebut, maka Allah tidak akan menerima amalan sunnah dan wajibnya sedikit pun. Walaupun dia beribadah, artinya tidak diterima lagi. Kalau dia bergembira. Sunan Abi Daud hadis nomor 4270, sahih. Ketika menjelaskan hadis ini, Dr. Abdus Salam Hamud Ghalib mengatakan, betapa banyak orang yang pada hari ini membunuh dan gembira dengan hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula kita mendapati orang yang sebetulnya tidak membunuh dan tidak terlibat di dalamnya, namun dia gembira dengan hal tersebut, bangga dan mendukung pembunuhan tersebut, maka hukumnya sama dengan hukum pembunuh itu. Sama saja. Walaupun dia tidak langsung melakukan, tapi dia gembira, dia mendukung, ini sama. Karena dia gembira, ridho terhadap apa yang dilakukan oleh si pembunuh dan condong terhadap orang-orang yang zalim serta berdiri bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Ikut juga berdosa, ikut juga masuk neraka. Saya kira ini beberapa, sebenarnya masih banyak. Bagaimana tentang hukum qisas, enggak apa-apa. Yang penting itu berat. Hukum qisas ini ada 3, Ada untuk orang yang sengaja membunuh, ada yang semi sengaja, yang tidak sengaja, semi sengaja, dia
tidak sengaja, sebenarnya main-main saja, tapi ada yang tidak sengaja dia lempar mangga. Ternyata ada orang di balik pohon mangga itu. Iya, kena mati juga. Itu tidak sengaja, tapi semua harus dihukum. Hukumannya itu kisas. Sebenarnya Allah lebih menghendaki kisas. Tapi bisa dia dimaafkan. Kalau dimaafkan oleh salah seorang ahli waris, ya, ahli waris, maka tidak jadi dikisas. Tapi ada diat, denda. Ada denda. Dia harus memberikan denda itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. 40 antaranya yang hamil. Yang 60 itu terbagi 3, masing-masing ada umurnya, ya, 20 umur sekian. Kemudian kalau yang semi sengaja itu bisa dia tetap dihukum, itu bisa dia cicil. 3 tahun, selama 3 tahun. Ya gitu. Ya, yang tidak sengaja juga ada. Tapi juga boleh saja kalau ahli warisnya semua sepakat untuk memaafkan, dan kalau ini orang terkenal yang dikenal, ya, yang memang tanpa sengaja itu, ya, atau itu orang baik, dia bukan dikenal orang jelek, ya, mungkin betul-betul memang dia maafkan dan juga meniadakan itu denda, itu boleh, ya, itu pemaafan lebih baik kalau memang tanpa sengaja. Tapi kalau sengaja, na'udzubillah min dzalik, ini besar sekali dosanya. Oleh itu, marilah kita hargai nyawa seorang mukmin, jangan kita main-main, ya. Dan itu tidak boleh, ya, sama sekali kita membunuh nyawa seseorang tanpa hak. Karena itu sama dengan membunuh seluruh manusia, ya. Olehnya itu Allah menjaga, dalam Islam menjaga betul itu, ya. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.